wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan guna untuk mengikuti kajian rutin kita dalam keadaan sehat wa'afiyah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menjelaskan banyak lebar tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang mukallaf, terutama perkara-perkara tersebut itu berhubungan dengan perkara yang paling wajib, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk kita itu bisa melaksanakan kewajiban, terutama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mengetahui hal tersebut dengan cara belajar ilmu agama. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan sedikit banyak tentang keimanan yang benar dan kemungkaran dan terutama kemungkaran yang paling besar, yaitu kekufuran, keluar dari Islam, dan kita mempelajari hal itu semua supaya kita bisa menjauhinya, supaya kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dicintai kita dari api neraka. Itu. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana kewajiban-kewajiban itu harus kita lakukan, terutama adalah keimanan, yaitu dengan cara meyakini tentang bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada kata-kata, bahkan kata-katanya itu adalah pengakuan terhadap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Begitu juga kemarin sudah kita jelaskan kemungkaran-kemungkaran yang harus kita jauhi. Jadi kita mengetahui beberapa kemungkaran, terutama kemungkaran yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah, yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai sudut kita sudah mengetahui supaya kita itu bisa menjauhinya, supaya tidak ada celah bagi setan untuk menggoda seseorang. Makanya yang akan kita lanjutkan ini adalah perkara yang berhubungan dengan bagaimana seseorang tersebut itu melakukan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi larangan. Bagaimana seseorang tersebut itu sudah mukallaf, apa yang harus ia lakukan. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya mukallaf itu ada dua. Ada yang mukallaf itu adalah muslim, ada yang mukallaf tersebut itu adalah mukallaf yang non-muslim. Mukallaf yang muslim, maka diwajibkan kepadanya dua perkara. Apa itu? Pertama adalah menjaga keimanannya. Kemudian yang kedua yaitu menetapi keimanan, artinya tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam selamanya sampai dia meninggal. Kewajiban kedua itu adalah melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi larangan. Kemarin dalam kitab Mukhtasar itu kan dijelaskan yajibu ala kulli mukallafin yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam wa thubutu fihi ala ad-dawam wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam.
yajibu ala kulli mukallafina ad-dukhulu fil Islam watsubutu at-tsubut. Jadi mukallaf itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Kalau mukallaf kita masih tahu kan, masih ingat bahwasanya orang itu ada 3 perkara pada dirinya. Pertama adalah dia adalah balik, kemudian berakal, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Maka yang seperti ini itu ada kalanya muslim, ada yang kalanya yang non muslim. Kalau dia adalah orang yang muslim, apa kewajibannya? As-subut. Subutu fil Islam alat dawam. Menetapi keislamannya. Menetapi keislamannya sampai dia meninggal. Ay yakhluwa qalbuhu ala ayyi azmin ala tarkil islami fil mustaqbali. Jadi hatinya itu disepikan terhadap kemauan ataupun iktikad ataupun keinginan untuk keluar dari Islam pada zaman sekarang atau pada zaman yang akan datang, selamanya sampai dia meninggal. Itu kewajiban seseorang itu adalah orang muslim yang mukallaf. Yang kedua itu apa? Watsubutu fil waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Iltizamu melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa itu? Ai adaul wajibati wajtinabul muharramat. Melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan. Nah, ini. Yang kedua ini bagi orang muslim, atau yang ketiga ini bagi orang yang non muslim, yaitu apa kewajibannya. Jadi ini juga bukan hanya orang muslim saja. Orang non muslim juga harus masuk juga ini. Apa itu? Di sini adalah dijelaskan faslun fasal fi adail wajibati, menjelaskan tentang melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kewajiban banyak, akan tetapi perkara yang paling wajib itu apa? Adalah iman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabul muharramat, dan menjauhi perkara yang haram. Perkara yang haram itu juga banyak. Akan tetapi yang paling parah keharamannya itu adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya wajib ala kulli syakhsin, atas setiap orang, mukallafin yang mukallaf, apa yang wajib? Ada ujami'i ma aujabahullahu alaihi, melaksanakan semua apa yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepadanya. Melaksanakan ini berarti sesuai dengan yang dulu itu. Kewajiban seorang muslim yang mukallaf itu adalah iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Melaksanakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ingat bahwasanya perkara yang paling wajib, perkara yang paling utama untuk dilakukan, yang harus diketahui itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian perkara-perkara yang paling haram, perkara-perkara yang paling besar dosanya, itu adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengetahui supaya kita tidak terjatuh kepadanya. Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf yang muslim. Nah, berarti apa para jamaah sekalian? Kalau dia itu mukallaf yang non muslim, awalnya kan harus dia itu melakukan masuk Islam dulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kalau sudah muslim berarti ada 2, yaitu menetapi keislamannya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan. Artinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama mengatakan bahwasanya ketika hal ini, apa yang kita sampaikan seperti sholat, kemudian zakat dan lain sebagainya, itu diwajibkan kepada orang muslim, berarti itu juga diwajibkan kepada orang yang non muslim yang mukallaf. Yang non muslim yang mukallaf.
dengan cara dia masuk Islam dulu, kemudian melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan kepada orang Muslim. Maka dari itu, apa artinya penjelasan ini? Artinya, kalau seseorang tersebut itu tidak masuk Islam, sudah mukallaf, dan dia itu ketika di dunia kewajiban zakat karena dia mampu seandainya dia muslim, dia kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan dengan perincian-perincian dalam puasa Ramadan, maka dia ketika meninggal dalam keadaan non-muslim akan disiksa karena ketidakmuslimannya dan akan disiksa karena apa? Karena tidak melakukan sholat, karena tidak melakukan puasa, tidak melakukan haji. Dengan cara apa? Masuk Islam, kemudian melakukan haji kalau mampu. Dengan cara apa? Caranya adalah masuk Islam, kemudian melakukan sholat dan membayar zakat kalau dia mampu. Begitu. Jadi intinya apa? Tikel, berlipat ganda. Jangan dibilang oh enak ya, orang non muslim itu tidak berkewajiban. Tidak. Jadi dia itu non muslim, mati dalam keadaan non muslim, kemudian ketika hidupnya mampu untuk melakukan zakat, tidak muslim kemudian melakukan zakat. Ketika hidupnya itu dia mampu untuk haji, muslim kemudian melakukan haji, maka dia akan disiksa karena non-muslimnya dan akan disiksa karena dia tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan membayar zakat, puasa dan haji dengan syarat Islam dulu, kemudian melakukan itu. Jadi akan disiksa berlipat ganda begitu, berlipat ganda. Begitu juga seandainya dia melakukan perkara-perkara yang seharusnya tidak dilakukannya, seperti umpamanya dia menghalangi orang lain untuk masuk Islam umpamanya, maka juga dia akan disiksa karena ketidakislamannya, akan disiksa karena dia menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Sama. Jadi artinya berlipat ganda. Bagaimana bisa begitu? Itu karena berdasarkan ayat yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di situ dalam salah satu ayat, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kamu itu masuk ke neraka? Qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Kata orang itu yang masuk neraka, katanya jawabnya apa? Qalu lam naku minal musallin. Saya itu tidak termasuk orang-orang yang sholat ketika di dunia, makanya saya itu dimasukkan neraka, disiksa. Dan ini yang menjawab ini adalah orang yang bukan muslim, non-muslim, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir. Karena ayat setelahnya dijelaskan, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu ketika di dunia saya itu tidak percaya tentang ada hari akhir. Lah orang yang tidak percaya hari akhir, hari pembalasan siapa? Kan bukan orang muslim. Orang yang menjawab bahwasanya dia masuk ke neraka karena dia pas waktu di dunia tidak melaksanakan sholat, itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir. Karena pada ayat berikutnya dia mengatakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu saya mendustai, tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Tidak percaya tentang akhirat. Tidak percaya tentang adanya hari pembalasan. Hatta atanal yaqinu, sampai meninggal itu. Jadi apa yang kita jelaskan ini, kewajiban-kewajiban kepada mukallaf, berarti apa? Itu yashmal, mencakup orang yang muslim ketika di dunia. Makanya dalam kitab-kitab itu ditujukan kepada muslim itu yajibu alaihi wujuba adain. Wajib bagi dia, bagi orang muslim itu apa?
wajib karena untuk melakukan. Tapi kalau orang yang tidak muslim, mati dalam keadaan bukan muslim, di situ disebutkannya yajibu alaihi wujuba iqabin, wujubal muakhadati fil akhirah, itu biasanya. Jadi wajib bagi dia, artinya apa? Artinya di akhirat nanti itu akan mendapatkan siksa karena dia meninggalkan sholat. Seharusnya di dunia itu Islam, kemudian melakukan sholat, dia tidak sholat, tidak Islam dan tidak melakukan sholat. Maka dia akan disiksa karena ketidakmuslimannya dan akan disiksa karena meninggalkan hal-hal yang furu' seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya, insya Allah seperti itu. Makanya di sini disebutkan yajibu wajib ala kulli syakhsin, atas setiap orang mukallafin yang mukallaf. Apa? Ada ujami'i ma aujaballahu alaihi, melaksanakan semua yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya. Kasolati seperti halnya solat. Kasolati seperti halnya solat. Wazzakati dan zakat. Wasaumi dan puasa. Waroddil mazalimi dan mengembalikan perkara yang bukan miliknya, yang diambil karena tidak berhak atasnya. Seperti umpamanya orang yang mencuri, maka dia kalau dalam bahasan fikih itu juga harus harus mengembalikan kalau barangnya masih ada, dikembalikan kepada orang yang mempunyai itu. Kemudian meminta maaf, meminta kepada orang tersebut lapang dadanya, menerima perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hatinya, begitu. Jadi begitu, itu mengembalikan. Jadi ada bahasan dalam ilmu fikih, seandainya kalau tidak ada bagaimana? Nanti mungkin bisa dibelikan barang yang sama, kemudian diberikan kepada orang yang mempunyainya dengan mengatakan bahwasanya apa yang saya curi itu sudah termakan, sudah dijual. Ini saya saya belikan yang baru, begini bagaimana? Rela nggak rela? Jadi maafkan atas kehilafan saya, begitu caranya. Wa nahwi dzalika, dan selainnya. Wajibu, jadi wajib bagi dia untuk melaksanakan. Dengan cara apa? Bagaimana? Caranya bagaimana? Ketika dia mukallaf, dia sudah balik, kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua, yaitu mimpi basah atau sudah genap 15 tahun Hijriah. Bagi perempuan ditambah satu, yaitu menstruasi. Kalau sudah sampai kepadanya dakwah Islam, dia berakal, kemudian sudah balik, maka bagi dia itu wajib untuk niat melaksanakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya. Jadi saya niat untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepadaku. Itu. Kemudian wajibu alaihi, wajib bagi dia, aidon, begitu juga, ayu addiyahu, untuk melaksanakannya, alama, sesuai perkara ataupun syarat-syarat rukun, alal wajhi, sesuai dengan wajah, atau wajah di sini maksudnya syarat rukun dan menjauhi perkara yang membatalkan. Alladzi amarahu Allahu bihi, sesuai apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, minal idyani, dari melakukan biarkani, dengan rukun-rukunnya. Jadi wajib bagi dia untuk apa? Untuk melaksanakan. Ketika seseorang itu tahu bahwasanya sholat itu wajib bagi dia, itu tidak sekedar melaksanakan sehingga dia tidak tahu syarat rukunnya, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat, wajib bagi dia ketika melaksanakan puasa Ramadan, wajib bagi dia ketika haji, wajib bagi dia ketika zakat, untuk menunaikan, untuk melaksanakan hal-hal tersebut sesuai yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Artinya sesuai bagaimana? Berarti
dia itu harus memenuhi syarat rukunnya. Rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi. Perkara yang membatalkannya dijauhi. Begitu. Lah, orang tersebut kan tidak akan tahu ini adalah sesuai apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Dia sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dia sudah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan kalau dia tidak belajar. Kalau dia tidak belajar. Bagaimana dia bisa mengatakan apa yang ia perbuat itu sah kalau dia sendiri tidak tahu syaratnya? Bagaimana bisa dikatakan bahwasanya amal yang ia lakukan itu adalah sah kalau dia tidak tahu syarat-syaratnya, tidak tahu perkara yang membatalkannya? Mungkin aja apa yang ia sangka itu adalah perkara yang sah, tapi dalam pandangan syara itu adalah sesuatu yang tidak sah karena tidak tahu syarat rukunnya. Kan mungkin saja dia itu melaksanakan sesuatu yang secara kasat mata dia sholat, tapi hakikatnya dia tidak sholat. Kan begitu. Bagaimana coba untuk mengetahui bahwasanya sholatnya bisa sah kalau syaratnya tidak tahu? Iya kan? Enggak mungkin, berarti ngawur dia. Berarti ngawur. Makanya kata para ulama, al-amalu ma'al ilmi katsir. Jadi amal perbuatan kalau didasari dengan ilmu agama itu banyak. Artinya apa? Dia tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang sesuai dengan arahan ulama itu dari Rasul. Sehingga dikatakan sah, dan dia itu karena dalam perintah agama ketika amal perbuatan baik, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan mendapatkan pahala. Ketika dia meninggal, amal-amal perbuatan yang didasari dengan ilmu agama, dia lihat menyertai dia ketika dia meninggal, ketika di alam kubur. Jadi menyertai dia amal-amal tersebut. Tapi kalau tidak didasari dengan ilmu agama, dia beramal banyak sekali. Sholat, puasa, sholatnya rajin, ahli ibadah, kemudian hajinya itu hampir setiap tahun. Tapi tidak didasari dengan ilmu agama. Tidak didasari dengan ilmu agama. Bagaimana dia bisa tahu itu amalnya itu sah, amalnya itu sah, memenuhi persyaratan dan rukunnya, dia tidak mengetahui syarat rukunnya. Bagaimana bisa tahu? Kan nggak bisa. Berarti kalau dia mengatakan itu sah, berarti ngawur. Makanya ketika dia ya di kuburan umpamanya, tidak ada amal yang menyertainya, tidak ada amal yang kelihatannya haji itu termasuk keutamaannya itu adalah menghapus dosa besar umpamanya di situ. Menghapus dosa besar dengan kalau hajinya itu adalah haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika meninggal kok nggak ada amal-amal sama sekali, yang menyertainya nggak ada. Ketakutan yang ia rasakan. Berarti apa? Berarti ketika di dunia kelihatannya banyak amal, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengajikan itu tujuannya itu. Tidak ada lain. Supaya ketika kita itu beramal, itu tahu syaratnya, tahu rukunnya, kita lakukan, tahu perkara-perkara yang membatalkan sehingga kita menjauhinya. Sehingga dengan itu kalau disertai ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya amal-amalnya diterima, insya Allah di kuburannya akan melihat pahala-pahala, balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal-amalnya ketika di dunia. Karena dia ikhlas sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para ulama, yang itu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya begitu, tujuannya seperti itu. Nah, makanya kalau dia itu hanya beribadah saja tanpa didasari ilmu agama, yang penting dia sholat, kelihatannya sholat. Yang penting dia itu gerak-geriknya seperti sholat, ada rukuk sujud. Tapi ada rukun atau syarat-syaratnya yang tidak terpenuhi. Ada syarat rukun yang tidak terpenuhi.
Makanya di sini disebutkan apa itu syarat, apa itu rukun, supaya kita tahu bersama, supaya kita tahu bahwasanya penting sekali kita belajar ilmu agama, supaya kita tahu apakah amal perbuatan itu sah atau tidak. Makanya di sini disebutkan biarkanihi dengan cara melaksanakan rukun-rukunnya jam'u ruknin. Jadi al-arkan, arkan itu adalah jamak rukun. Apa itu? Wahuwa ma kana juz'an minal amal. Jadi sesuatu kana juz'an yang masuk bagian minal amali dari perbuatan ibadah. Wala yasihul amalu, dan amal perbuatan itu tidak sah bidunihi, tanpanya. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang masuk bagian amal perbuatan. Sesuatu itu kalau tidak dipenuhi, maka amal perbuatannya tidak akan sah. Seperti apa? Seperti sholat. Sholat itu rukun-rukunnya itu adalah baca takbir, ya kan? Kemudian rukun-rukunnya itu adalah baca Al-Fatihah. Itu kan rukun. Rukunnya itu adalah berdiri bagi yang mampu, kan begitu kan? Kalau ada seseorang itu sholat dimanapun dia berada, mampu untuk berdiri, kok dilaksanakan duduk, berarti kan nggak sah. Berapa banyak coba kita lihat orang-orang yang sholatnya duduk, padahal dia itu ketika berjalan mampu. Coba, padahal itu rukun. Beda kalau dia tidak mampu karena sakit, berdiri sempoyongan, jatuh, pingsan, kemudian dia sholatnya itu dengan duduk. Beda lagi, itu sah. Pahalanya sama dengan pahalanya orang berdiri. Tapi kalau dia itu adalah orang yang mampu untuk jalan, mampu untuk mondar-mandir, mampu untuk berdiri, kemudian dia sholat dalam keadaan duduk, maka tidak sah. Karena syarat, karena rukun daripada sholat itu berdiri bagi yang mampu. Coba berapa banyak? Berapa banyak orang yang melakukan sholat itu dengan duduk, padahal dia itu mampu untuk mondar-mandir. Itu berarti tidak sah. Makanya orang itu ketika ingin beramal harus tahu syarat, rukun, dan perkara-perkara yang membatalkan. Berarti kalau dia itu sholat, kemudian tidak belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, berarti kalau dianggap sah sholatnya berarti ngawur. Seakan-akan dia sholat secara zahir, gerak-geriknya sama seperti orang yang sholat, tapi hakikatnya dia tidak sholat. Itu pentingnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kita belajar ilmu agama. Tujuannya begitu. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama. Udahlah, percayalah begitu. Kalau kita maknai gitu. Jadi percayalah bahwasanya tidak akan sama orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu. Meskipun sama-sama mengerjakan sholat. Meskipun sama-sama mengerjakan puasa. Beda hasilnya, jelas beda. Sudah ditegaskan dalam Al-Quran seperti itu. Makanya tidak ada solusi lain bahwasanya untuk mengantisipasi hal yang seperti itu yang tidak diinginkan, tidak ada lain kecuali mengikuti para ulama, mengikuti anjuran para ulama dan Rasul yang mengatakan bahwasanya thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu agama itu wajib. Itu wajib. Wajib itu apa sih? Wajib itu kalau dilakukan karena Allah akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan dosa. Akan dosa itu. Makanya harus tahu itu. Itu masih tentang sholat. Belum yang lain, haji umpamanya. Haji, kemudian puasa, dan lain sebagainya. Itu masih tentang sholat. Kemudian wasyurutihi, dan melakukan melakukan syarat-syaratnya. Jam'u syartin, yaitu jamak bentuk plural dari syarat. Jadi syurut itu mufradnya atau satuan katanya itu adalah syarat. Wa huwa ma lam yakun juz'an, sesuatu yang tidak masuk bagian minal amali dari perbuatan, amal perbuatan,
Lakin la yasihul amalu biduni, akan tetapi amal itu tidak akan sah tanpanya. Tidak akan sah. Salat rukunnya adalah takbir. Termasuk dari syarat-syarat takbir itu adalah tidak memanjangkan kalimah akbar. Iya kan? Nah, coba orang yang tidak belajar, dia mengucapkan takbir begini. Allahu Akbar. Syarat takbir. Takbir rukun daripada sholat. Syarat tadi bahwasanya sesuatu yang tidak masuk bagian perbuatan. Perbuatan amal. Dan sama-sama tidak sah kalau syaratnya sesuatu tersebut yang tidak masuk dalam bagian amal tidak dilakukan. Sama-sama tidak sah. Dia mengucapkan takbir yang termasuk rukun sholat, tapi pengucapannya dia mengatakan begini, Allahu Akbar. Bagaimana itu? Padahal syarat daripada takbir itu diantaranya adalah tidak memanjangkan dari kalimat akbar. Bahkan para ulama mengatakan kalau dia memanjangkan akbar, itu bahaya. Ngerti artinya maksudnya, paham maknanya, diucapkan juga bisa berbahaya. Selain juga tidak sah takbirnya, berarti kalau takbirnya tidak sah, ada rukunnya tidak terpenuhi, berarti sholatnya enggak sah. Berarti sholatnya enggak sah. Begitu. Bahkan bisa bahaya kalau dia mengetahui artinya, kemudian diucapkan. Kenapa? Karena akbar dengan ada alifnya, itu adalah jamak dari kabar. Artinya apa? Artinya adalah kendang. Berarti mengatakan Allah Ta'ala itu kendang. Naudzubillah bisa dia keluar dari Islam. Itu kalau tahu maknanya. Itu kalau tahu maknanya kemudian diucapkan juga sengaja untuk diucapkan. Makanya penting menjaga makharijul huruf. Panjang pendeknya dalam Arab. Kalau Indonesia mungkin terserah ya. Tapi kalau Arab itu antara Al-Quran, antara itu ilmu hadis ataupun yang Arab yang lainnya, sholawat dan lain sebagainya, itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena kalau berubah, seharusnya dipanjangkan tidak dipanjangkan, atau sebaliknya, seharusnya dibaca ain itu dibaca goin, itu berubah arti. Kalau berubah arti bisa parah nanti terjadi kepada seseorang tersebut. Bisa parah akibatnya, begitu. Kayak seperti tadi. Yang seharusnya dia membaca Allahu Akbar, dia membaca Allahu Akbar. Nauzubillah. Kalau maknanya tahu, kemudian sengaja diucapkan seperti itu, maka dia bisa keluar dari Islam. Itu. Kalau berarti nggak sah. Kelihatannya dia sholat, baca takbir, kemudian sujud, rukuk, seperti orang-orang yang sholat pada umumnya, tapi ketika dia meninggal, kok nggak ada amalnya? Kok nggak ada amal yang menyertainya? Karena apa? Karena dia ketika beramal, tidak disertai dengan ilmu agama. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Supaya kita tahu, oh ini adalah syarat rukunnya harus dilaksanakan. Oh ini adalah perkara yang membatalkannya harus dijauhi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, jangan bosan-bosan kita untuk belajar ilmu agama. Meskipun sering diulangi umpamanya, banyak yang, apalagi ya kita saja ya, yang sering mengulangi dan lain sebagainya. Ada saja yang banyak bahkan yang lupa, apalagi yang statusnya adalah orangnya setiap hari kerjanya kerja berat. Ya, kemungkinan besar itu lupa itu mesti akan menghampirinya. Makanya jangan bosan-bosannya untuk kita selalu belajar, memurojaah, mengulangi pelajaran-pelajaran kita. Selain juga kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala, juga kita akan mengingat pelajaran-pelajaran, terutama pelajaran itu adalah pelajaran yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Itu mungkin bisa sampai di sini penyampaian materi pada hari ini, semoga bermanfaat
dan semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama amal dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Mati dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan dengan para nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin untuk pertanyaan kita kita tunda dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.